Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi. Jumpa kembali dalam khotbah Kristen hari ini dengan judul Menjaga Keseimbangan Hidup. Tema khotbah GBI tanggal 20 Maret 2022. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, saat ini kami kembali datang untuk kami belajar mendengarkan suara-Mu. Kami percaya suara-Mu adalah kebenaran bagi kami. Kami percaya firman-Mu akan mengubahkan hidup kami, menolong kami, bahkan mendidik kami, sehingga kami semakin hari semakin disempurnakan seperti kerinduan dan kehendak-Mu. Kami tidak bisa hidup tanpa firman Tuhan. Kami tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Kami sungguh membutuhkan firman Tuhan yang menjadi makanan bagi roh kami. Dan firman-Mu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Minggu ketiga ini kita bicara tentang menjaga keseimbangan hidup. Daniel pasal 1 ayat 19 sampai dengan 20. Kita akan memperhatikan ayat demi ayat. Raja bercakap-cakap dengan mereka, dan di antara mereka sekalian itu tidak didapati yang setara dengan Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria. Maka bekerjalah mereka itu pada raja dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian. Yang ditanyakan raja kepada mereka, didapatinya bahwa mereka 10 kali lebih cerdas daripada semua orang berilmu dan semua ahli jampi di seluruh kerajaannya. Di sini kita melihat bahwa Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria sungguh mendapatkan kepercayaan daripada raja. Kenapa bisa terjadi demikian? Karena ternyata mereka berempat memiliki kecakapan, kompetensi, bahkan bukan hanya itu, tapi hidup mereka pun tampak dari luar sangat berbeda. Apa yang membuat mereka berbeda? Tentunya karena adanya Roh Allah di dalam diri mereka. Mereka memiliki kecerdasan lebih, dikatakan di sini 10 kali lebih cerdas dari semua orang berilmu dan semua para ahli jampi yang terkenal di seluruh kerajaannya. Kita lanjutkan kembali di dalam ayat yang ke-20. Daniel meminta kepada staf istana untuk mengadakan percobaan dan melihat perbedaan dari orang-orang yang menjaga diri dari makanan, minuman yang menajiskan. Rupanya mereka yang menjaga tubuhnya dari makanan, minuman yang tak bermanfaat mendapatkan ganjaran kecerdasan berlipat. Wow! Di sini betul-betul dapat dilihat satu komitmen yang sangat tinggi yang dimiliki oleh Daniel beserta dengan teman-temannya yang lain, yaitu kita tahu bersama Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka bukan saja memiliki kompetensi kecerdasan 10 kali lebih cerdas daripada orang-orang pada zamannya, namun mereka menjaga sungguh-sungguh hidup mereka itu tidak tercemari dengan hidangan-hidangan raja. Apa pentingnya merawat atau menjaga makanan, minuman yang kita konsumsi? Karena Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego, mereka betul-betul menjaga tubuh mereka bukan saja berkenan di hadapan Tuhan, tapi tetap dalam kondisi sehat, dalam kondisi prima, memperhatikan baik-baik makanan minuman yang mereka seharusnya konsumsi. Tidak, kalau dalam bahasa Manado itu galojo. Jadi semua makanan itu disantap, semua makanan itu dilahap, semua, ya kalau konteksnya pada zaman ini, kaki binatang kaki 4 semua dimakan. Tidak seperti itu. Dan kita percaya bahwa kita juga mengetahui kondisi tubuh kita.
Nah, yang pertama kita belajar di sini untuk kesehatan jiwa kita. Kita perlu memperhatikan makanan minuman yang masuk dalam tubuh kita supaya apa? Supaya jiwa kita tetap sehat. 3 Yohanes 1 ayat 2 katakan, "Saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja." Kesehatan tubuh kita itu sangat penting supaya apa? Jiwa kita pun sehat. Karena sangat tidak mungkin ketika kita mengatakan bahwa jiwa kita sehat, tapi tubuh kita tidak mendapatkan perhatian, tidak mendapatkan vitamin, makanan, minuman yang seharusnya kita konsumsi dengan benar dan dengan baik. Hal tersebut memang kedengarannya sepele, tapi penting bagi jiwa kita. Karena itu, kerinduan Tuhan adalah agar kita baik dan sehat dalam segala sesuatu. Termasuk juga dalam hal ini adalah jiwa kita yang sehat. Jiwa yang sehat membuat kita bisa berpikir jernih, dapat memiliki perasaan yang stabil, lalu mengambil keputusan-keputusan hidup yang tepat dan benar. Mereka yang sehat jiwanya dapat mengendalikan aspek-aspek lain di dalam kehidupan. Bicara jiwa tentunya kita bicara tentang pikiran, perasaan, dan kehendak. Pikiran, perasaan, kehendak kita ini harus mendapatkan keseimbangan. Bukan saja roh kita yang terjaga, terpelihara dengan sempurna di dalam hadirat Tuhan, tapi jiwa kita harus mendapatkan perhatian. Tubuh kita ini tampak di bagian luar harus mendapatkan perhatian. Dan perhatian kita terhadap tubuh kita yang tampak dari luar itu pun dapat mencerminkan perhatian kita pun harus sama dengan hal-hal yang kelihatannya tidak tampak dari luar, yaitu jiwa kita. Ketidakseriusan kita dalam menjaga kesehatan tubuh kita itu akan mempengaruhi kesehatan jiwa kita. Bagaimana kita bisa melayani Tuhan, melayani sesama, tapi jiwa kita pun terganggu akibat kesehatan tubuh yang tidak bisa kita rawat, yang tidak bisa kita jaga dengan baik. Kita tidak memiliki kesehatan yang prima, olahraga yang cukup, istirahat yang cukup. Tentu itu akan mempengaruhi pikiran, perasaan, dan kehendak kita ke depannya. Yang kedua, mengapa kita harus menjaga makanan dan minuman yang masuk dalam tubuh kita? Untuk kesehatan tubuh tentunya. Efesus pasal 5 ayat 29 sampai dengan 30. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya. Sama seperti Kristus terhadap jemaat, karena kita adalah anggota tubuhnya. Tidak heran beberapa orang menaruh investasi untuk tubuhnya tetap prima, tubuhnya tetap sehat, ikut gym, ikut banyak ya multi level yang mungkin menawarkan makanan-makanan sehat ya dan lain sebagainya untuk mendapatkan kesehatan bagi tubuhnya. Menghormati apa yang Tuhan ciptakan itu bisa kita lakukan dengan merawat atau menjaga kesehatan tubuh kita sendiri. Sebaliknya, orang yang membenci tubuhnya sendiri sebenarnya sedang menyangkali apa yang Tuhan sudah titipkan dalam hidup ini. Apa yang diberikan Tuhan sering diresponi dengan ketidakpuasan, karena acap kali manusia itu suka membandingkan dirinya dengan sesamanya. Yang perlu kita lakukan adalah mensyukuri dan menerima pemberian Tuhan dan mempersembahkan untuk kemuliaannya. Tubuh kita ini bukan lagi milik kita. Seenak-enaknya kita memperlakukan diri sampai kita lupa untuk memperhatikan kesehatan tubuh kita.
Sorry, mungkin saya mau katakan, mungkin kita jarang mandi, atau mungkin kita juga kurang bisa merawat bagian-bagian tubuh kita yang tadi saya katakan tampaknya dalam bagian luar. Hal tersebut tentu dapat dilihat dalam kehidupan sehari-hari. Malas-malasan, bangun siang, begadang. Bagaimana ini dapat dikatakan untuk dapat menjaga tubuh kita sehat. Bahkan juga kita tahu bahwa mungkin dokter katakan bahwa kita kolesterol, asam urat lah, darah tinggi lah. Lalu kita seenak-enaknya memasukkan makanan-makanan ke dalam tubuh kita bahwa kita percaya pasti ada mujizat Pak Pendeta. Kuasa Yesus itu lebih hebat daripada penyakit saya. Tidak juga demikian cara-cara seperti itu. Kita betul-betul harus merawat tubuh kita dari hal-hal yang kecil. Dari makanan minuman yang masuk dalam tubuh kita. Berolahraga dengan serius, dengan tekun. Ya, menjaga waktu kita sedemikian rupa. Dan yang ketiga, kenapa kita harus menjaga makanan minuman yang masuk dalam tubuh kita? Untuk kepentingan Tuhan. Sekali lagi, untuk kepentingan Tuhan, bukan untuk kepentingan kita. Ya, Roma pasal 13 ayat 14 katakan, tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang. Dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. So artinya kesehatan tubuh kita ini dan jiwa kita ini dapat dipengaruhi dari makanan minuman yang masuk dalam tubuh kita. Karena jika kita tidak memperhatikannya dengan seimbang, maka ada something wrong di situ. Ada sesuatu yang salah sebenarnya kita lakukan dalam menjalani hidup ini. Oke? Saya percaya Bapak Ibu Saudaraku tentu mengikutinya dengan baik. Meskipun demikian, banyak orang yang tidak mengetahui prinsip firman Tuhan ini. Telah melakukan segala hal hanya untuk memuaskan hawa nafsu daging. Ingat, tubuh saya dan saudara ini adalah bait roh Tuhan, di mana Tuhan tinggal dalam kita. Bukan untuk kedagingan dipuaskan. Di dalam tubuh jasmani kita ini berdiam sesuatu yang rohani yang sifatnya. Tubuh kita ini ya tidak diciptakan untuk dipuaskan keinginannya. Memang daging kita ini banyak sekali minta dan menuntut kita untuk melakukan sesuatu yang enak. Kadang-kala makanan-makanan tidak enak itu adalah makanan-makanan yang sehat buat tubuh kita. Tapi makanan-makanan yang enak kadang-kala juga menjadi sumber penyakit bagi tubuh kita. Betul tidak? Nah, kita harus bisa memilah dan mengetahui tubuh kita ini memberikan signal. Ketika dalam kondisi tubuh yang tidak prima, kadangkala tubuh kita ini memberikan signal. Nah, signal itu sebenarnya menolong kita untuk bisa kembali untuk memperhatikan kesehatan tubuh kita. Tubuh saya dan saudara ini milik Tuhan. Tentunya Tuhan mau dengan tubuh kita yang sehat ini kita bisa melayani pekerjaan Tuhan, melayani pribadi Tuhan, melayani sesama. Tuhan tidak mau kita sakit-sakitan. Karena dengan sakit-sakitan kita tidak akan maksimal untuk dapat melayani, untuk dapat menjadi berkat, menjadi teladan. Bahkan beberapa orang karena tubuh yang tidak prima, tubuh yang kurang sehat, itu komplain sama Tuhan, marah sama Tuhan. Kenapa Tuhan, saya sudah melayani Tuhan, saya full hari ini, saya sudah melakukan kehendak Tuhan, tapi kok saya diizinkan sakit? Kadang-kala bukankah perilaku kita seperti itu? Karena kelalaian kita sebenarnya tidak menjaga keseimbangan makanan, minuman yang masuk dalam tubuh kita, akhirnya kita sakit. Dan akhirnya pekerjaan Tuhan dalam diri kita terhambat hanya karena kelalaian kita, karena kesalahan kita. Doa saya setiap kita yang mendengar firman Tuhan ini, kita perlu sejak saat ini mengawasi diri kita. Tubuh kita ini memberikan signal sakit atau sehatnya kita perlu dijaga. Amin. Kiranya firman Tuhan ini menolong kita bersama-sama
hari-hari di depan kita ini tetap sehat, tetap kuat, karena Tuhan punya rencana dalam diri kita untuk memperluas kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman Tuhan hari ini. Hamba sudah berhenti berkata-kata, tapi hamba percaya firman-Mu ini menolong kami, berikan kepada kami hikmat Tuhan, supaya kami bisa menjaga tubuh kami ini dan jiwa kami ini tetap seimbang, sehingga nama Tuhan dimuliakan dalam tubuh kami ini. Kan tubuh kami bukan milik kami, tapi milik Tuhan. Mari angkat tangan kita, terimalah berkat Tuhan. Turunlah kasih karunia-Allah Bapa, cintanya lewat anaknya Tuhan kita Yesus Kristus, pertolongan penghibur Roh Kudus menyertai hidupku dan hidupmu hari ini sampai selama-lamanya. Yesus datang kali yang kedua. Yang sakit Tuhan sudah sembuhkan oleh bilur-bilurnya. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati.